Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Nepto. Di video kali ini kita bakal bahas tentang Terra Virtua ya, atau dengan tokennya itu TVK. Nah, sebelumnya gue mau ngasih tau dulu nih, gue tuh ada buat Discord ya, jadi ada sebuah grup Discord yang gue buat atas permintaan dari para subscriber gue ya. Jadi di grup Discord itu, ini karena masih baru ya, jadi di grup Discord itu gue nggak akan memberikan sinyal atau memberikan rekomendasi, tapi gue buat Discord itu dengan tujuan untuk kita diskusi gitu. Jadi kalau kalian mau join diskusi tentang kripto, belajar tentang kripto, tentang analisa fundamental, analisa teknikal, kalian bisa join aja di grup Discord ya. Linknya ada di deskripsi ya. Jadi kalian tinggal join aja, klik link di deskripsi. Nanti ketika kalian join, kalian tuliskan nama kalian aja, tuliskan nama kalian di kolom chat. Nanti gua akan memberikan kalian akses ke member fitur gitu loh ya. Jadi kalau kalian mau join tinggal klik aja di link ya. Oke, kita langsung masuk aja ya untuk ke TVK-nya. Nah, TVK ini apa gitu loh. Jadi TVK ini sebenarnya merupakan sebuah platform NFT ya. Jadi dia platform NFT marketplace. Namun fokus dia itu ke NFT 3D maupun dua dimensi yang memiliki fungsi ke virtual reality atau augmented reality. Jadi dia project ini fokusnya ke NFT untuk VR dan AR seperti itu. Nah, kita kenalan dulu nih sama si foundernya Terra Virtua ini. Jadi Terra Virtua ini tuh CEO-nya itu adalah Gary Bressy ya. Kita sebutnya Mr. Gary ya. Jadi dia itu sebelum menemukan NFT platform, dia ini bekerja sebagai di game industry gitu loh. Selama 35 tahun ya. Jadi kalau kita lihat websitenya tuh di tampilannya ini bener-bener kayak tampilan gamer banget gitu loh. Desainnya juga oke. Nah, dia itu bekerja 35 tahun. Dia itu juga dari company Ocean Software di Gimask ya. Nah, lalu Bresi ini atau Mr. Gary ini dia itu memiliki pengalaman dari segala aspek di game creation atau si pembuat game lah gitu loh. Jadi dia ini punya pengalaman dalam membuat video game untuk Western dan juga Asia audience ya. Di sini kita bisa lihat. Lalu dia ini ada co-founder yaitu namanya Jawad Asrah atau Mr. Jawad ya. Dia ini CTO dari Terra Virtua. Sebelum dijoin ke Terra Virtua ini, dia itu bekerja sebagai insurance ya, sebagai insurance, energy trading, risk management, dan mobile application industry. Nah, Terra Virtua ini sebenarnya project itu berjalan dari 2017. Namun untuk token utility-nya itu baru di launch pada Desember tanggal 16 2020 sih harusnya ini ya. Kalau nggak salah 2020 harusnya, ini kayak salah. Jadi kalau kita grafiknya sih ya di Desember ya. Jadi Desember 2020 token utility dari Terra Virtua ini keluar gitu loh. Diluncurkan gitu. Nah, Terra Virtua ini untuk TVK-nya ini itu maksimal supply-nya segini ya. Ini itu 100 juta, 200 juta, 1.200.000.000 ya. Jadi 1.200.000.000 itu maksimal supply-nya dan total supply udah keluar semua nih. Gitu loh. Eh, Total supply-nya 1.200.000.000. Nah, untuk sirkulasi supply-nya itu 219 juta ya. Jadi 219 juta itu udah keluar supply-nya. Jadi itu masih 18% yang keluar. Oke. Nah, Terra Virtua ini dibuat di atas jaringannya Ethereum ya. Jadi dia buat di atas jaringannya Ethereum. Nah, kita lanjut ya ke websitenya ya. Jadi di sini dia ini Terra Virtua ini dia itu kalau kita lihat ya dia selalu mengembangkan eh, NFT ya, selalu mengembangkan NFT yang lagi booming gitu loh. Yang lagi booming kayak contohnya Godzilla versus versus Kong gitu loh. Kemarin sempat ada film ya Godzilla versus Kong yang lagi hype. Nah, dia itu langsung bekerja sama untuk membuat NFT-nya seperti itu. Nah, sebelumnya dia juga sempat bekerja sama dengan Pacific Rim. Jadi dia buat NFT Pacific Rim. Oke, kita di sini ada banyak banget nih collectibles-nya, itu ada Top Gun, Lost in Space, Pacific Rim The Black, Godzilla versus Kong. Ya, dan juga ini yang ini karakter dari Terra Virtua itu sendiri gitu loh. Nah, di sini tuh dia sebagai art marketplace. Ya, jadi di sini kita bisa lihat, kita bisa beli, kita bisa menjual art atau NFT berupa gambar yang kita sukai gitu loh.
Nah, di sini dia memiliki fitur yang bisa di-download ya. Jadi kita bisa download nih beberapa fitur. Contohnya kayak Art Gallery, salah satunya. Art Gallery itu ya ini bisa di-download di PC ya. Jadi Windows PC. Jadi ibarat itu kayak kita membuat sebuah galeri kita sendiri, namun versinya virtual. Seperti itu. Kalau kita pergi ke pameran galeri kan tahu ya kayak ada sekat-sekat, lalu kita ada gambar-gambarnya ditempelin, art-artnya itu ditempelin di dinding-dindingnya seperti itu. Nah, kurang lebih art gallery seperti itu. Lalu yang kedua itu ada Fancave dan Terradome. Fancave dan Terradome ini lebih lebih mirip kayak rumah sih. Jadi kayak kita dikasih sebuah tempat, ya kita dikasih sebuah tempat, lalu kita bisa memasukkan berbagai collectible atau berbagai NFT yang sudah kita punya gitu loh. Contohnya kayak NFT 3D misalnya kayak Godzilla ya bisa kita taruh seperti itu. Godzilla bisa kita taruh dimasukin di dalam Terradome atau di Fancave-nya kayak gitu. Atau contohnya Pacific Rim ya, robot-robot Pacific Rim bisa kita masukin, lalu NFT yang lain-lainnya yang bersifat tiga dimensi maupun dua dimensi seperti itu. Nah, orang bisa mengunjungi Terradome atau fancave kita. Lalu ada Terra Virtual Mobile Apps. Nah, ini gue pernah coba download dan gue pernah coba praktekin dan lumayan mengasihkan sih. Jadi kita sistemnya itu dia kayak augmented reality gitu loh. Kalau kalian tahu Pokemon Go ya, kalau kalian tahu Pokemon Go itu kan bisa dinyalain fitur augmented reality-nya. Jadi contohnya Pikachu-nya itu ada di depan kita, misalnya dia berdiri di atas meja depan kita kayak gitu, bisa kita catch. Nah, kurang lebih dia Terra Virtual Mobile itu kayak gitu. Jadi si collectible kita itu bisa muncul di depan kita, dia bergerak, interaksi kayak gitu loh. Dia misalnya berdiri di atas meja, di atas kursi, di atas lantai seperti itu. Ya, jadi kurang lebih konsepnya sama seperti itu augmented reality. Nah, untuk marketplace-nya kita lihat marketplace-nya ya. Jadi marketplace-nya ini sekarang sih udah banyak banget ya. Kalau kita lihat terakhir gue lihat itu dulu itu hanya kayak lebih ke Pacific Rim gitu-gitu. Nah, sekarang udah banyak nih kayak ada Kongfi figure, ada Mecha Godzilla, ya, ada In Love of Death kayak gini-gini ya, gambar-gambar dua dimensi ya. Jadi di sini ada tagline nih, dua dimensi, tiga dimensi gitu. Beserta harganya. Harganya misalnya kayak ini $500 ya, ini $30, $50. Nah, di sini dia punya fitur kayak filter ya. Jadi kayak collectibles, artwork misalnya, terus price rank-nya kayak gitu. Lalu kayak kita bisa masukin pilih top selling misalnya, apa aja sih yang paling laku nih? Contohnya ya. Nah, kayak gini ya. Ini yang paling laku kayak gitu loh. Misalnya kayak Mecha Godzilla ini untuk 3D-nya harga harga $1. Jadi terakhir di harga ya, terakhir terjual itu sebesar $1 gitu loh. Ya, dia tiga dimensi ya. Ini yang paling top selling gitu, lalu ada trendingnya, jadi kita bisa pilih nih sesuai uh, keinginan kita gitu loh, pengen filternya apa. Nah, kayak gini ya, ini Gypsy Danger nih, yang paling biasa, yang gue pengen suka ya modelnya di Pacific Rim. Dia itu terjual terakhir $2.000 ya, jadi kita bisa membuat offer nih, kita bisa ibaratnya menawarkan kita pengen belinya berapa kayak gitu ya. Jadi ini $2.000. Di sini kita bisa token ID-nya, brandnya apa, kategorinya, series. Jadi ini ada deskripsinya ya, deskripsinya, ownernya siapa, serial nomor berapa, ya. Uh, Rarity-nya pun juga ada ya. Jadi dia ada rarity-nya. Rarity menunjukkan seberapa mahal dan seberapa langkanya suatu NFT tersebut kayak gitu. Lalu kita juga bisa lihat view in 3D ya. Jadi kita bisa lihat view in 3D seperti itu. Oke. Lalu dia juga ada auction ya, lelang gitu loh. Jadi kita bisa mengikuti lelang gitu loh. Misal kalau dia ada orang yang melakukan pelelangan, kita bisa ikut lelangnya seperti itu. Kita juga bisa melakukan bidding ya. Misal kita tertarik nih, lalu kita bisa bidding gitu loh. Misalnya kita pengen beli dari harga terendah, nanti ada yang masuk lagi ya kita tinggal naikin lagi bidnya seperti itu. Oke, lalu ada dashboard ya. Jadi ini gue udah login duluan. Jadi nanti ada dashboardnya seperti ini. Kita bisa lihat inventory kita ya. Kira-kira NFT apa aja yang kita punya seperti itu. Lalu activity-nya, auction-nya, physical merchant-nya, transaction-nya, wishlist kayak gitu ya. Jadi ini lengkap banget sih untuk fiturnya ya, untuk marketplace sendiri gitu loh. Oke. Nah, Nah, ini ya kelebihan dari Terra Virtua ya. Jadi kelebihan Terra Virtua dibanding NFT lain ya adalah dia ini
fokus ke uh, across platform gitu loh. Jadi platformnya ini nggak cuma bisa dipakai di PC, namun bisa di smartphone gitu loh. Itu disebut dengan across platform. Jadi bisa di mobile. Lalu kita bisa menggunakan fitur AR dan VR, di mana NFT lain itu yang gue tahu belum menggunakan mekanisme teknologi AR dan VR. Jadi ini menambah suatu keunikan gitu loh. Lalu dia ini bisa untuk sosial, bisa untuk gaming, lalu creative experience, ya, dan tentu saja dia menggunakan blockchain, yaitu Ethereum blockchain. Nah, kayak gini ya. Jadi dia ada AR PC and VR Digital Collectible Experience. Lalu kita bisa nah pakai fitur Fancave dan Teradom atau Teradom tadi ya. Jadi kita bisa taruh aset kita nih, NFT kita nih di Teradom atau Fancave ini. Kita bisa taruh, kita susun ya untuk interaksi dengan kita. Jadi dia ibaratnya kayak gini nih, yang kecil-kecil gini nih, ntar dia bisa gerak-gerak kayak gitu. Jadi kita misalnya masuk, ya dia bakal gerak-gerak, bisa interaksi sama kita. Lalu ada trading ya, trading and sharing gitu loh. Kita bisa beli, kita bisa memberikan offer yang kayak tadi ya, memberikan offer. Kita bisa ngirim juga ke teman kayak gitu loh. Jadi kita bisa melakukan, kita juga bisa menjual gitu ya. Jadi kita bisa menjual, kita bisa sharing hasil koleksi kita gitu loh. Nah, lalu dia pakai sistem rarity yang tadi gue bilang, di mana rarity ini menunjukkan seberapa langka aset tersebut, NFT tersebut. Dia ada core-nya, ada common, uncommon, rare, special, legendary, mythical, golden, prime, flag, platinum, seperti itu. Jadi rarity ini akan menunjukkan seberapa berharganya NFT tersebut gitu, seberapa langkanya NFT tersebut ya. Ya tentunya semakin rare ya semakin mahal gitu, dan semakin layak untuk disimpan, karena kalau rare kan berarti harganya bakal terus naik nih kalau ada peminatnya gitu loh. Ya di sini Terra Art Gallery yang tadi gue bilang, ya ini kurang lebih sama sih intinya. Nah, ini industri yang sudah berkolaborasi dengan Terra Virtua ya. Jadi ada, ya ini kalian tahu lah, pembuat film ya, lalu ada Unity. Unity ini kan untuk membuat 3D-nya ya, untuk membuat 3D-nya. Lalu ada Unreal Engine ya, ada Unreal Engine, otomatis kualitas dari animasi yang dihasilkan itu ya paling baik lah untuk saat ini ya, untuk sistem sekarang saat ini. Lalu ada Legendary ya, pembuat film juga kalau nggak salah. Lalu ada Big dan Faro gitu loh. Jadi ini banyak banget yang udah berkolaborasi dengan Terra Virtua. Oke, nah lalu kita lihat nih fungsi dari TVK-nya sendiri untuk apa gitu loh. Kalau di market ini kita biasanya bisa beli pakai ETH atau TVK gitu loh. Namun fungsinya nggak cuma itu ya. Contoh kalau kita makeover, kita bisa register card dulu ya. Jadi kan harus register card dulu. Lalu kalian juga bisa beli pakai Ethereum. Cuma kalau pakai Ethereum kan lumayan sayang ya. Jadi dia bisa, setahu gua dia bisa beli pakai Terra Virtua tersebut. Nah, selain itu fungsinya apalagi Terra Virtua tersebut? Di sini dia untuk token itu namanya collect ya. Jadi sebenarnya nama token itu collect, cuma dia buatnya TVK atau Terra Virtua Collect ya. Fungsinya itu dia ada staking, ada farming, ada rewards dan create. Ya, jadi ini fungsi-fungsinya. Di sini ada listingnya di Binance, jadi kita bisa beli di Binance, kita bisa beli di Bitmax ya. Ini untuk token addressnya untuk kalian masukin di wallet, wallet kayak Trust Wallet dan Trust Wallet dan SafePol ya, kayak gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan collect atau TVK? Nah, di sini kita lihatnya dari medium aja ya untuk lebih mudah ya. Jadi pertama itu tentunya Terra Virtua Prestige ya, atau sebuah jalur khusus lah untuk para holder dari TVK. Jadi dia ini kayak loyalty skema ya. Jadi kayak skema loyalty untuk para holder TVK ya, dimana semakin banyak TVK yang kalian hold, maka semakin besar privilege yang kalian dapatkan. Contohnya apa? Contohnya kalian dapat diskon untuk item-item yang baru rilis nih, yang terpilih gitu loh. Jadi misal ada item yang baru rilis terpilih, nah kalian bisa dapat diskon jika membeli item tersebut. Lalu kalian bisa early access ya. Jadi misalnya ada aset NFT yang akan mau rilis nih. Nah, kalian bisa akses duluan dibandingkan orang lain untuk melihat dan membeli gitu loh. Lalu kalian bisa melakukan vote gitu loh. Vote kira-kira
collectibles mana yang kalian suka gitu untuk dilihat ya, kayak gitu. Jadi dia mirip kayak fungsinya bakery shop ya, ada vote-nya ya seperti itu. Lalu ada invitation to exclusive preview event. Misalnya si Terra Virtunya melakukan eksklusif ya, sebuah acara eksklusif. eh, nah, kita bisa mendapatkan invitation gitu loh, mendapatkan undangan untuk mengikuti acara event tersebut dari Terra Virtua. Lalu kita ada special unique feature for Fancave dan Terradome. Nah ini jadi kalau kalian buat Fancave dan Terradome, nah kalian sebagai pemegang TVK akan mendapatkan special unique fitur spesial. Nah gue nggak tahu sih fiturnya apa karena gue belum coba. Mungkin kalau kalian yang udah coba kan bisa tulis di komentar ya gitu. Lalu ada akses to unique collectible yang nggak ada di orang lain gitu loh. Jadi di orang lain ini nggak ada nih collectible-nya. Nah, kalian bisa memiliki akses untuk memiliki aset tersebut kayak gitu. Lalu ada invitation to exclusive virtual event dengan kreator, artis, dan lain-lain. Jadi kalian bisa mendapatkan undangan untuk mengikuti acara ya, mengikuti event dengan bertemu creators atau artis lainnya seperti itu. Lalu special event to win unique collectible. Jadi ada event misalnya. Nah, kalian pemegang TVK memiliki kesempatan untuk mendapatkan uh, NFT yang unik gitu loh. NFT yang unik seperti itu. Lalu ada monthly drop of free exciting NFT and TVK. Nah, jadi tiap bulannya dia akan melakukan iDrop gitu loh. Tiap bulannya untuk akan melakukan iDrop, di mana iDrop ini akan memberikan gratis NFT atau Terra Virtual Collectible atau TVK seperti itu. Ya, jadi kalau kalian para holder TVK, maka tiap bulannya akan berkesempatan mendapatkan salah satu ini seperti itu. Lalu yang kedua, Terra Virtual Reward. Nah, di sini sih dia bilang semakin kita sering memakai platform dia, maka semakin banyak cara untuk mendapatkan reward-rewardnya seperti itu. Tapi dia bilang sih ini bukan berarti kita harus menggunakan token kita ya. Maksudnya bukan bergantung dari volume transaksi kita gitu loh. Ya, jadi untuk para holder pun juga masih bisa mendapatkan rewardnya. Nggak harus kalian melakukan transaksi terus-terusan seperti itu. Ya, di sini dia ada gamification layers ya. Jadi dia kayak sistem game gitu di mana kita bisa menyelesaikan quest ya. Menyelesaikan quest. Nah, quest dia ini bakal terhubung dengan IP kita sehingga dia bakal tahu apakah kita mengikut quest ini dengan jujur dan benar seperti itu. Ya, lalu kita bisa menyelesaikan kompetisi lalu memenangkan leaderboards, lalu mendapatkan badge ya. Kita bisa membuat collectible yang bagus gitu loh. Lalu bid highest maksudnya penawar tertinggi lah gitu, penawar tertinggi juga bisa mendapatkan reward. Lalu masih banyak juga hadiah-hadiah TVK atau NFT lainnya seperti itu. Jadi ini merupakan kesempatan untuk partisipasi ya dalam komunitasnya si Terra Virtua seperti itu. Oke, lalu ada yang ketiga itu create and connect gitu loh. Kita bisa membuat digital collectibles kita sendiri gitu. Jadi kita bisa membuat NFT kita sendiri dengan menggunakan Terraforma Tools. Jadi disebutnya Terraforma Tools. Nah, jadi kalau kita sebuah brand atau kita sebuah influencer atau kalian sebuah artis ya, creator seperti itu, dan kalian punya konten yang cool, konten yang keren misalnya ya. Nah, si Terra Virtua ini akan memberikan kita layanan gitu, memberikan kita layanan yaitu toolset ya, software ya untuk membuat dua dimensi yang keren, terus tiga dimensi yang animasinya bergerak gitu, tiga dimensi animasi ya. Lalu kita bisa memasukkan hasil NFT yang kita buat itu ke marketplace atau galeri Fancave dan AR-nya dia seperti itu. Jadi dia bakal membantu kita untuk membuat AR-nya gitu. Jadi sebenarnya gue sempat pertanyaan kemarin ya, kalau untuk orang awam yang nggak ngerti AR bakal kesulitan dong. Nah ternyata enggak, ternyata si Terra Virtua ini akan memberikan tools gitu loh. Dimana toolsnya ini dia akan membantu kita membuat AR tersebut.
Ya, jadi ini menurut gue menarik banget, dia memang mendukung para kreator atau seniman gitu yang nggak mengerti tentang 3D animasi maupun AR atau VR. Nah, ini dia bilang, nah kita bisa berhubungan ya, kita bisa berhubungan dengan brand owner maupun kreator. Jadi kita tinggal cukup stake TVK-nya kita dan join ke kreatornya marketplace gitu loh. Jadi kita bisa membangun kolaborasi yang keren dengan para kreator seperti itu. Jadi kita bisa melakukan stake TVK kita untuk mendukung para kreator seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita bisa yang tadi Prestige Club yang pertama, lalu bisa create, reward, dan farm seperti itu. Nah ini ya, tadi gue sempat buka kan animasinya untuk si Gypsy Avenger-nya. Nah ini 3D animasinya nih, ya. Jadi ini dia bergerak-gerak kalau kalian lihat ya, seperti ini ya. Jadi cukup cukup keren sebenarnya untuk Terra Virtua ini, dan dia memang project itu udah berjalan gitu loh. Jadi dia hanya fokus untuk mengembangkan penggunaan dari TVK-nya sekarang seperti itu dan membangun si komunitasnya Terra Virtua. Ya, ini kalau kalian pengen lihat-lihat lagi, kalian bisa kunjungi ke websitenya aja, ke terravirtua.io, di marketplace-nya ya tentunya ya. Oke, untuk fundamentalnya mungkin sampai sini. Nah, kalau kalian pengen join komunitasnya, kalian bisa ke blognya ya. Jadi ini ada blognya, blog.terravirtua.io, kalian bisa kunjungi blognya. Atau kalian harus, mungkin di sini dia ada Twitter, dia ada Twitter juga ya, dia Twitternya, lalu dia ada Telegramnya ya, dia juga ada Telegramnya dan Discordnya gitu. Jadi kalian bisa join, kalian bisa follow Twitternya, lalu kalian bisa join ke Twitternya. Sorry, join ke Telegramnya untuk melihat seberapa positif para eh, membernya gitu loh, para komunitasnya. Kalau kita lihat di sini dia itu ada 10 member ya, 10.000 member dengan 1.500 yang online gitu loh. Jadi ini grup untuk diskusi tentang Terra Virtua seperti itu. Jadi kalian bisa join aja. Kalau kalian penasaran seperti apa sih komunitasnya gitu loh. Ya di sini Twitternya ya, kita bisa lihat Twitternya. Nah ini ya, ini untuk blognya gitu loh. Jadi di sini ada blognya cukup aktif ya, cukup aktif. Kita lihat, dan memang dia penempatannya itu untuk user interface pun sebenarnya menarik ya. Cukup bagus dan user friendly gitu loh, jadi mudah dipahami oleh para user seperti itu ya. Ini untuk Twitternya. Nah dia terakhir itu tanggal 13 ya, berarti dia aktif nih, dia tiap hari paling enggak melakukan tweet gitu loh. Kalau nggak tiap hari ya, ya setidaknya dia tetap aktif gitu loh. Nah kayak gini ya, ini Teradum ya, ini menarik nih ya. Ini gue perbesar dulu ya, sorry agak delay ya. Jadi kebetulan memang laptop gua udah mulai bermasalah. Nah, di sini ini Teradum ya. Jadi kita bisa lihat ya, kita bisa menaruh hasil koleksi kita gitu. Kita bisa menaruh hasil koleksi kita, jadi orang bisa lihat, orang kayak ikut pameran gitu. Gitu. Jadi kayak gini, kayak Kongnya bisa gerak-gerak sendiri ya. Kita bisa lihat, terus tadi kayak ada Mecha Godzilla juga ya, lalu ada Godzilla-nya seperti itu. Nah, ini disebut dengan Teradum. Lebih mirip ke museum sih sebenarnya ya. Lebih mirip ke museum. Oke ya, kayak gini ya, ini Mecha Godzilla kalau kalian lihat. Jadi ini cukup menarik sih. Oke, nah paling sampai situ aja untuk bahas tentang fitur dan fundamental si Terra Virtua ya. Nah lalu kita bahas ke grafiknya nih. Nah untuk grafiknya seperti yang tadi gue bilang, dia ini menggunakan jaringannya ETH. Di mana ya, kalau kalian tahu ETH itu memang komunitasnya kuat ya, komunitasnya besar, ETH terus naik, terus berkembang. Namun untuk saat ini fee-nya itu lumayan mahal gitu untuk transaksi di jaringannya si Ethereum seperti itu. Jadi kita berharap aja kalau memang si ETH2 keluar menggunakan proof of stake dan fee-nya langsung jatuh murah, ya fee-nya murah, maka kemungkinan besar Terra Virtua bisa berkembang lebih jauh lagi. Eh,
Namun bisa juga Terra Virtua ini akan bekerja sama atau menggunakan Binance Smart Chain juga. Jadi dia punya dua jaringan, itu bisa juga. Ya, jadi kita lihat aja nanti perkembangan Terra Virtua gimana untuk mengatasi fee dari Ethereum itu sendiri gitu loh. Ya. Nah, untuk harganya itu saat ini ya di tanggal 14 bulan 5 eh, jam ini sekarang jam 11 ya, jam 11 malam itu dia itu 0,4 dolar ya. Kalau kita 0,4 dolar dia naik 11%. Jadi kemarin itu sempat market crash ya. Market crash jadi turun hancur-hancuran 4,4%, jadi sekarang naik 11%. Di 0,4 dolar ya. Itu kalau nggak salah sekitar 5 ribuan. Kalau kita ubah ke IDR. Nah, ini gue pakai coin market cap ya. Nah, iya, sekitar 5.900 atau 6.000 lah. Kayak gitu. Nah, kalau kita lihat grafik ya dari awalnya ya, dari dia awal listing ya, awal listing dia nggak butuh waktu lama ya. Dia nggak butuh waktu lama karena memang proyeknya sudah berjalan, sudah jelas juga tujuan dia apa, mau ke arah mana ya. Maka ketika dia listing pun di awal tahun 2021 dia mulai naik nih. Dia mulai naik, sempat terjadi pump ya. Di sini terjadi pump dimana kalau koin-koin baru memang biasa kayak gitu ya, pamendam ya. Pamendam cukup tajam, lalu dia turun. Nah, dia mulai naik lagi nih hingga menyentuh all time high dia di tanggal 16 Maret ya, itu 1,1 dolar gitu loh. Ini all time high dia 1,1 dolar, berarti sekitar 18.000 ya, 17.000 18.000 sekitar itu ya. Lalu dia mulai turun lagi ya. Dia mulai turun terus. Nah, dia mulai turun terus ya. Dari 1,1 dolar itu dia mulai turun ya, mulai turun terus, ada sedikit perlawanan namun turun lagi ya. Ini mungkin sampai ke supportnya gitu loh. Jadi di sini kalau kalian lihat di sini dia supportnya itu udah kena ya. Untungnya dia mantul lagi sih. Jadi dia dari supportnya ini dia mantul lagi dari 0,2 dolar ya, dari 0,3 dolar. Dia mulai naik lagi. Namun sekarang dia balik lagi ke supportnya yang dulu gitu loh. Support dia yang ini ya, yang dulu. Jadi kalau kalian lihat dia ini sekarang berada di 0,4 dolar gitu loh. Otomatis kalau kita lihat di projectnya ya, dia ini mungkin masih bisa punya kesempatan untuk melewati all time high-nya dia, yaitu di 1,1 gitu loh. Jadi uh, mungkin yang menjadi pertimbangan orang untuk membeli TVK adalah dia ini berada di jaringannya Ethereum, yaitu di mana fee-nya yang besar seperti itu. Dan untuk NFT sendiri, untuk di bagian VR dan AR itu masih belum banyak yang lirik ya. Jadi orang masih lirik ke yang dua dimensi gitu loh, kayak Bakery Swap, kayak OpenSea ya, seperti itu ya. Itu. Kalau menurut gua, menurut gue pribadi ya, teknologi kan berkembang terus nih. Ya tinggal masalah waktu aja sih di mana orang akan mengimplementasikan AR dan VR seperti itu. Ya kalau kita lihat kayak contohnya gamenya ini ya, Decentraland. Kalau kalian lihat Decentraland itu kurang lebih kayak Terra Dome-nya si Terra Virtua gitu loh. Jadi Decentraland itu kan kalau kalian tahu kan kita bisa beli tanah ya, kita bisa beli tanah, kita bisa bangun rumah. Nah, di rumah itu kita bisa membuat galeri art atau kayak Terradom ya, kita bisa masukin NFT yang udah kita collect seperti itu ya. Jadi menurut gue ini untuk masalah waktu aja gitu loh. Tapi baik lagi kalian tetap dior, kalian cari informasi lagi, kalian kembangin lagi analisa kalian ya, cari informasi tentang Terra Virtua ini, apakah ini layak diinvestasi atau enggak bagi kalian seperti itu ya. Jadi kalian harus tahu alasannya sendiri kenapa kalian harus investasi di sini kayak gitu kan, harus cari, jangan hanya dengar dari satu sumber. Oke, sampai sini aja videonya tentang Terra Virtua ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Kalau kalian ada pertanyaan, ada kritik, saran, tuliskan aja di komentar. Pasti gue baca dan gue balas gitu loh. Kalau kalian holder Terra Virtua, bisa tuliskan alasan kalian kenapa ngehold Terra Virtua ini atau TVK ini seperti itu. Kalau kalian suka videonya jangan lupa di like, subscribe juga. Subscribe itu juga gratis ya. Like dan subscribe itu gratis. Jangan lupa nyalain tombol loncengnya supaya dapat update dari video gue ya. Lalu share juga ke teman kalian gitu loh, supaya nggak asal beli koin tapi kalian benar-benar membeli dengan tahu apa tujuannya seperti itu.
Oke, sampai sini ya videonya. Gue ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.